Hai teman-teman, perkenalkan kembali nama saya Dina Monique Johar, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, apabila di video sebelumnya saya dan teman-teman membahas strategi pemasaran mengenai segmenting dan kawan-kawannya, maka di video ini kami akan memperdalam kajian tersebut melalui sebuah analisis dari beberapa studi kasus, baik segmenting, targeting, positioning, serta disertifikasi. Kali ini saya akan mengawali pembahasan yang pertama, sebuah studi kasus mengenai segmentasi. Tapi sebelum itu kita flashback sedikit dulu yuk tentang apa sih itu segmentasi. Jadi segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih homogen yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya karakteristik, perilaku, kebutuhan, dan sebagainya. Nah, segmentasi ini pada umumnya dibagi berdasarkan lokasi geografis, demografis atau ciri kependudukan, psikografis, dan juga perilaku atau behavioral. Untuk studi kasusnya sendiri, saya menganalisis salah satu jurnal dari Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi volume 1 nomor 1 yang ditulis oleh Widya Nuryanti dengan judul Segmentasi Pasar Berdasarkan Demografi dalam Memilih Sepeda Motor Matic di Wilayah Depok. Studi kasus yang melibatkan 100 responden ini menganalisa sebuah faktor kriteria yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih sepeda motor matic di wilayah Depok, yang mana meliputi harga, penampilan atau desain, konsumsi bahan bakar, serta perawatan atau suku cadang. Sedangkan hipotesis dalam studi kasus ini berfokus pada ada atau tidaknya pengaruh segmentasi demografi yang ditentukan berdasarkan indikator usia dan juga pekerjaan terhadap pemilihan sepeda motor matic. Hasil yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa segmentasi demografi berdasarkan usia pada kelompok remaja di rentan 17-25 tahun lebih dominan memilih karena faktor penampilan atau desain dengan frekuensi sebanyak 21%. Sedangkan sebanyak 13% dalam kelompok dewasa dengan rentan usia 26-45 tahun lebih dominan memilih dari faktor harga yang dipasarkan. Untuk segmentasi demografi berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa 4% pekerja PNS dan juga 14% mahasiswa lebih dominan memilih karena faktor penampilan atau desain. Kemudian 6% pekerja wirausaha lebih dominan memilih dari faktor harga. Sedangkan 5% karyawan swasta dan 8% pelajar cenderung mempertimbangkan penampilan atau desain dan juga harga dalam memilih sebuah produk sepeda motor matic. Nah, setelah diuji secara hipotesis, dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa segmentasi demografi berdasarkan usia dan juga pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan sepeda motor matic di wilayah Depok. Menurut pendapat dan juga pemahaman saya, studi kasus ini justru dapat dikaitkan dalam segmentasi demografi pada aspek pendapatan. Karena dalam studi kasus tersebut, harga merupakan salah satu faktor dominan yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih sebuah produk sepeda motor matic. Sehingga dalam hal ini, daya beli konsumen akan sangat dipengaruhi oleh pendapatan atau anggaran yang mereka miliki. Selain itu, dominasi remaja sebagai pelajar atau mahasiswa yang lebih senang mengikuti tren dan gaya hidup akan cenderung mengutamakan penampilan atau desain dalam memilih sebuah produk sepeda motor matic. Maka terkait hal ini pun juga dapat dikaitkan dalam segmentasi psikologis, karena segmentasi tersebut cenderung membagi pasar berdasarkan karakteristik kepribadian dan juga gaya hidup, yang mana bersifat subjektif dalam menentukan pilihan-pilihan konsumen. Maka terkait hal ini pun juga dapat dikaitkan dalam segmentasi psikologis, karena segmentasi tersebut cenderung membagi pasar berdasarkan karakteristik kepribadian dan juga gaya hidup, yang mana bersifat subjektif dalam menentukan pilihan-pilihan konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus dengan judul Analisis Belum Tercapainya Target Penjualan Barang Elektronik dan Furnitur, sebuah kajian dari perspektif manajemen pemasaran yang ditulis oleh Nikadek, Sriwangi, dan kawan-kawan. Di dalam jurnal ini, penulis membahas tentang pentingnya manajemen pemasaran untuk menjalankan sebuah usaha yang tentunya terdapat strategi-strategi pemasaran, salah satunya berupa STP, yakni segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian, penulis dan kawan-kawan lebih mempertajam lagi analisisnya di bagian targeting di perusahaan UD R. Cemerlang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target penjualan dan dampak yang akan diterima oleh perusahaan
perusahaan. Tentunya penulis juga akan memberikan solusi-solusi yang akan berguna bagi perusahaan. Setelah penulis dan kawan-kawan mendapatkan data dari dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan beberapa pihak, yakni pemilik perusahaan, manajer pemasaran, konsumen, dan wawancara dengan karyawan, ditemukannya jawaban dari penelitian ini yang erat kaitannya dengan konsep bauran pemasaran 7P. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target penjualan tersebut adalah yang pertama, di mana keterlambatan pengiriman produk barang dari dua belah pihak, baik dari pihak supplier dan pihak toko, di mana dalam faktor ini masuk ke dalam P yang proses di 7P. Kemudian faktor yang kedua adalah harga yang diberikan dari perusahaan terlalu mahal untuk konsumen dibandingkan dengan toko-toko yang lain, dan tentunya program diskon yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen kurang menarik konsumen. Tentunya faktor kedua ini masuk ke dalam P yang price di 7P. Kemudian faktor yang ketiga adalah kurangnya kualitas pelayanan dari karyawan ke konsumen, sehingga konsumen tidak merasakan kepuasan ketika membeli barang elektronik maupun furnitur di UD Cemerlang Sejahtera, di mana faktor yang ketiga ini masuk ke dalam bauran pemasaran 7P, yakni bagian people. Dan yang terakhir adalah credit macet, di mana perusahaan ini menerapkan sistem pembayaran debit ataupun kredit. Nah, credit macet sendiri itu adalah angsuran yang tidak dibayar-bayar sesuai tanggalnya. Hal ini disebabkan karena lemahnya penerapan analisis 5C oleh perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan memberikan pembayaran kredit kepada semua konsumen yang membeli barang di tokonya, yang belum tentu konsumen semua itu memiliki finansial yang tinggi. Nah, setelah penjelasan dari faktor-faktor tadi, tentunya ada dampak yang didapatkan atau yang diterima oleh UD Cemerlang Sejahtera bagi perusahaan terutama, yakni perusahaan mengalami kerugian karena belum tercapainya target penjualan, sehingga perusahaan kesulitan untuk membayar gaji karyawan. Kemudian dampak bagi karyawan adalah gaji yang diberikan tidak utuh dan tidak dapatnya insentif setiap bulan. Dan yang terakhir, dampak bagi kinerja pemasaran dapat menyebabkan loyalitas dan kepuasan konsumen menurun, sehingga konsumen tidak loyal atau tidak kembali membeli barang di UD Cemerlang Sejahtera. Alhasil, untuk mengatasi faktor dan dampak tersebut, penulis memberikan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh UD Cemerlang Sejahtera dalam meningkatkan target penjualan. Pertama, dengan menjalin komunikasi yang baik dari pihak supplier ke toko agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengiriman produk. Upaya yang kedua adalah meningkatkan modal bisnis yang lebih baik lagi agar pihak bank dapat memberikan pinjaman kepada UD Cemerlang Sejahtera. Kemudian upaya yang ketiga adalah dengan memberikan pelatihan kepada karyawan yang tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat puas jika belanja di UD Cemerlang Sejahtera. Kemudian yang keempat adalah dengan memberikan insentif kepada karyawan agar karyawan semangat dalam bekerja. Dan upaya yang kelima atau yang terakhir adalah memberikan harga yang lebih murah atau sewajarnya sesuai target pasar, dan memberikan voucher-voucher diskon yang di dalamnya terdapat ketentuan dan syarat-syarat berlaku. Untuk contoh kasus selanjutnya, saya mengambil UMKM dari Batam, yaitu UMKM MJB, bergerak di bidang pengolahan minuman siap saji. Nah, MJB sendiri nama panjangnya adalah Milo Jelly Bubble. Milo Jelly Bubble memiliki 4 cabang outlet di Batam. Milo Jelly Bubble yaitu minuman Milo yang dicampur dengan susu kental manis, lalu dicampur gula dan di blender. Nah, Milo Jelly Bubble sendiri memiliki 4 varian rasa: cappuccino, latte, pink strawberry, dan Milo Jelly Bubble. Untuk toppingnya sendiri ada bubble, crunch, terus Oreo, lalu bubble. Nah, Milo Jelly Bubble sendiri sudah ada sejak tahun 2012. Milo Jelly Bubble ini awalnya pengusahanya itu hanya menjadi kerja sampingan. Dia membuka outlet ini ketika hanya hari libur dari kerjanya atau
setelah pulang kerja. Tapi kian lama makin meningkat omsetnya, jadi pengusaha tersebut memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan meneruskan usaha Milo Jelly Bubble tersebut. Nah, positioning sendiri adalah upaya untuk membentuk citra sebuah produk yang muncul dalam kaitannya dengan produk di pasar. Oleh karena itu, konsep positioning dapat dilihat sebagai kualitas yang dipersepsikan melebihi harapan konsumen atas manfaat produk yang diperoleh konsumen lebih tinggi. Harganya lebih rendah, lalu untuk kualitasnya lebih tinggi. Berdasarkan analisis dari jurnal yang saya baca, terdapat pembelinya atau respondennya adalah perempuan. Nah, untuk pembelinya sendiri di MJB membeli selama 3 kali dalam seminggu. Jarang yang membeli 1 kali dalam seminggu. Untuk varian rasanya sendiri, yang paling favorit adalah Milo Jelly karena harganya yang murah, yaitu Rp6.000. Lalu untuk selanjutnya Milo Jelly Bubble. Itu adalah ikon dari produk yang dijual. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan kesimpulan bahwa MJB ini memiliki keunikan tersendiri seperti rasa Milonya yang pekat, lalu kekenyalan jelinya, dan rasa bubble-nya yang berbeda dari oat lainnya. Lalu untuk tempatnya sendiri strategis dan stand-nya sendiri sudah pasti berwarna hijau. MJB sendiri termasuk minuman trendy yang disukai oleh seluruh kalangan. Namun pembelinya biasanya berusia 15 tahun sampai 25 tahun. Nah, MJB sendiri memiliki logo yang unik. Untuk stand-nya sendiri terdapat menu di depannya agar pembeli dapat mudah melihat harga-harganya dan dapat mengerti jika ada perubahan harganya. Nah, kesimpulan-kesimpulan tersebut itu termasuk positioning yang dianalisis dari penulis studi kasus tentang MJB ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ditulis oleh Imron Zahri dan juga Ahmad Febriansyah dalam jurnalnya yang berjudul Diversifikasi Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Lebak. Nah, menurut Ciptono, diversifikasi adalah upaya mencari dan menciptakan produk atau pasar baru atau bahkan keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Dalam kasus ini, setelah melakukan pengambilan data Premier dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang, didapati hasil penelitian yang menunjukkan bahwa diversifikasi telah berkembang dalam bentuk horizontal, yaitu pengembangan cabang kegiatan ekonomi produktif yang terdiri dari kegiatan usaha tani padi yang merupakan usaha pokok, kegiatan pertanian non-padi, dan juga kegiatan luar usaha tani. Pengaruh diversifikasi tersebut yaitu meningkatkan pendapatan petani padi Lebak sehingga mencapai rata-rata 21,55 juta per tahun. Tetapi pemerataan memiliki nilai angka rendah, berarti masih banyak faktor-faktor yang belum teridentifikasi. Nah, di sini penulis menyarankan pengembangan diversifikasi dengan cara memperbanyak cabang usaha, perbaikan pengelolaan dan pemasaran, dan juga peningkatan produktivitas usaha. Nah, jadi penting sekali bagi perusahaan ataupun entrepreneur untuk menerapkan strategi-strategi khusus sebelum melakukan suatu program pemasaran. Mengapa? Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis. Apabila strategi pemasaran dapat diimplementasikan dengan baik dan juga optimal, maka sebuah perusahaan akan mampu bertahan dan juga bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai beberapa studi kasus dalam strategi pemasaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih.